Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb yang menciptakan semuanya, Rabb yang memiliki semuanya, dan Rabb yang mengatur semuanya. Maka marilah kita bersyukur kepadanya dan beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, dan ketaatan yang lainnya. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abada la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya seorang hamba sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang karenanya dengan kalimat itu ia terjerumus ke dalam neraka, yang dalamnya antara timur dan barat, yang dalamnya sejauh timur dan barat. Para ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud oleh hadis ini al-kalimati, yatakallamu bil kalimati, seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang karena kalimat itu mengakibatkan ia terjerumus ke dalam neraka. Apa kalimat yang dimaksud di hadis ini? Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah yatakallamu bima la yanbaghi, ia berbicara sesuatu yang tidak seharusnya. Ia berbicara sesuatu yang tidak seharusnya. Perkataan yang seharusnya tidak ia ucapkan. Perkataan yang seharusnya tidak ia ucapkan. Apa saja itu? Ada 4. Ada 4 atau 3. Yang pertama, bikalimatin khabisatin, yaitu berbicara kotor, berbicara buruk, berbicara tidak baik, berbicara kotor lah. Contohnya makian, contohnya celaan, mungkin juga ejekan. Siapa di sini yang masih ejek-ejek nama orang tua? Siapa di sini yang masih ngejek sesama? Mungkin ngejek kekurangan temannya, kekurangan dalam dalam kepintarannya, atau kekurangan dalam fisiknya, dan macam-macam. Berbicara yang kotor, berbicara yang buruk. Kemudian yang kedua adalah bikalimatin mazhatin, bikalimatin mazhatin, yaitu dengan candaan, berbicara senda gurau, berbicara bercanda, bercanda senda gurau, melawak. Kok bisa sih bercanda, termasuk ucapan yang tidak seharusnya? Maksud di sini bukan bercanda yang baik, maksud di sini bercanda yang buruk. Apa saja bercanda yang buruk? Bercanda, kalau yang ulama jelaskan itu bercanda sesuatu yang tidak benar. Ia bicara sesuatu padahal sesuatu itu tidak benar. Sesuatu itu tidak benar.
Mungkin contohnya kayak gimana ya? Berbohong. Iya, bercandanya tuh berbohong, bukan bercanda sesuatu yang benar. Contohnya mungkin bisa lah dipikir masing-masing. Dan mungkin ini juga masuk juga ya ke dalam yang berbicara kotor tadi. Bercanda dengan nama orang tua, bercanda dengan kekurangan dan macam-macam. Bercanda yang tidak baik lah pokoknya. Jadi kalau bercanda kita harus bercanda yang baik. Bahkan ada di satu hadis itu kalau nggak salah Rasulullah sampai mengatakan wailun lahu, celaka dia. Siapa ya Rasulullah? Yang bercanda tapi berbohong. Nah, di candaannya itu terdapat kebohongan. Kemudian yang ketiga, berarti ada 4. Yang ketiga, bid'awatin ilal ma'asi. Mengajak kepada perbuatan buruk. Mengajak kepada perbuatan maksiat. Ajakan. Ayo kita keluar nggak izin. Nah, contohnya atau apa? Ayo kita apalah pokoknya yang buruk-buruk, ajakan maksiat. Nah, itu tidak boleh. Ini urutannya, dia urutan. Jadi pertama itu berbicara kotor, kemudian bercanda yang tidak baik lebih besar, kemudian mengajak kepada keburukan lebih besar lagi. Dan yang keempat, terakhir, ini yang paling bahaya. Harus hati-hati betul. Dan kadang kita santri, biasanya yang terkena keempat ini, yang paling bahaya ini, malah kita santri tanpa kita sadari. Apa itu? Ayyasubballaha au yasubba rasulahu au yasubbad-din. Dia menghina Allah, menghina Rasulnya, dan terakhir menghina agama. Entah itu menghinanya bentuknya secara langsung, menghina betul, seperti komik yang dibuat di Paris itu, komik yang menggambarkan menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina agama Islam, hinaan secara langsung. Atau mungkin hinaan berupa candaan yang tidak disadari. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai bercanda kita itu berkaitan dengan Allah, bercanda kita itu berkaitan dengan Rasulullah, bercanda kita itu berkaitan dengan agama. Apalagi yang berkaitan, yang masih di lingkup ini, bercanda berkaitan dengan ayat Al-Quran, bercanda berkaitan dengan hadis. Nah, ini harus hati-hati. Kita harus hati-hati untuk hindari ini. Kadang itu santri terkena ini karena santri yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering berinteraksi dengan sunnah, hadis, sering berinteraksi dengan agama, yang berkaitan dengan agama. Jadi kan kadang ada bercanda seperti itu. Termasuk juga bercanda dengan bercanda yang berkaitan dengan ulama, menghina ulama tapi bercanda. Itu juga termasuk, karena ulama itu orang yang membawa agama ini, mendakwakan agama ini. Contohnya kayak kemarin itu ya, itu nggak boleh. Kemudian seperti kayak tadi itu belajar juga, ada itu pas lagi belajar Ustaz sebut nama Rasulullah, kemudian ada yang sebut Mamat. Itu maksudnya dia panggil Muhammad ini, tapi kan itu berkaitan sekali. Pas kita lagi sebut Rasulullah, dia malah langsung panggil Mamat. Nah, itu kan mungkin maksudnya memang bukan menghina
Rasulullah. Maksudnya bukan menghina agama, tapi macam-macam rasanya kayak gitu. Macam-macam rasanya kayak menghina. Nah itu nggak boleh, harus dijauhi. Jadi jangan sampai ayat Al-Quran, hadis, apapun yang berkaitan agama kita pakai untuk bercanda. Nggak boleh, bahaya. Termasuk juga ulama, nggak boleh, bahaya. Hati-hati. Nah, jadi bukan berarti Islam itu melarang bercanda. Kita hidup itu harus serius terus. Muka harus muka serius, muka marah-marah, nggak ada canda-candaan. Bukan, boleh sekali. Yang penting candaannya candaan yang baik, candaan yang tidak berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kekurangan atau ngejek. Banyak kok candaan yang baik-baik itu, banyak. Ya mungkin itu 4. Maka dari sini ulama menasihatkan pelajaran yang harus kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ada 2 pelajaran. Yang pertama, kurangi berbicara atau hendaknya diam jika tidak